salawat semoga selalu terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh di dalam hidup kita, di dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, berbicara halal bil halal ini hanya ada tradisi di negara kita. Di negara lain itu tidak ada yang namanya halal bil halal. Kalau kita melihat sejarah ini kan, Bung Karno itu bingung bagaimana mempersatukan bangsa Indonesia pada waktu itu. Maka ada usulan dari Kiai Haji Wahab Masbullah dari Nahdlatul Ulama, adakan halal bil halal, adakan pertemuan agar supaya masyarakat itu bisa bersatu kembali. Nah, itulah asal mula jemaah sekalian, bapak sekalian, ibu sekalian, yang dinamakan dengan halal bil halal. Dari halal bil halal ini jemaah sekalian masuk ke dalam ranah yang namanya silaturahim atau silaturahmi, bukan silaturahman. Jadi kan kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kalau Ar-Rahman, ini ada Pak Kiai Sulhan, paham tafsirnya mungkin. Ar-Rahman itu artinya maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Silaturahim menyambung dengan penuh rasa kasih sayang. Yang selama ini mungkin ada putus, renggang, maka itu ada namanya silaturahim. Tema yang diambil di spanduk ini itu berkaitan dengan kegiatan halal bil halal, kegiatan dengan silaturahim. Itulah namanya kerukunan. Kerukunan itu apa sih? Kerukunan itu ya kita damai, tidak bertengkar. Kalau bahasa Al-Quran itu fa'aslihu baina akhwaikum, damaikan di antara saudara-saudara. Jadi tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi permusuhan. Karena apa? Tenang, bahagia, toleransi. Masyarakat Indonesia itu Bapak Ibu adalah masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai adat istiadat ketimuran. Tapi kadang kita juga terpengaruh dengan istilah westernisasi, Pak, kebarat-baratan. Ini bisa menghilangkan jati diri masyarakat kita. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, kebersamaan. Kebersamaan ini kalau kita pahami adanya kekuatan, ikatan warga di sini. Kebersamaan ini penting, Pak. Bangsa kita Republik Indonesia ini kan tidak mungkin bisa merdeka kalau tidak ada kebersamaan. Tidak mungkin negeri ini merdeka kalau tidak dimerdekakan secara bersama-sama. Itu salah satu bukti. Bersama-sama mengusir penjajah dan itu berhasil. Jadi jamaah sekalian, bapak sekalian, ini penting, perlu kita pahami. Jangan sampai kita terpecah belah. Karena bangsa kita ini kan Pak, kalau bahasa orang majemuk, beraneka ragam budaya, bahasa, suku, agama, ada 6 agama yang diresmikan oleh negara. Tapi bisa akur, bisa penuh dengan toleransi, tidak ada permusuhan. Itulah hebat bangsa kita. Dan ini harus kita tradisikan. Nah, muncullah yang namanya kekeluargaan. Nah, kalau sudah bicara kekeluargaan, maka itu sudah mencakup yang namanya silsilah. Jadi nggak ada lagi istilah-istilah, gua orang Betawi, gua orang Kemayoran, gua orang Batak, gua orang Madura, gua orang Padang. Udah nggak ada lagi. Kita menyatu di dalam kekeluargaan. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di momentum halal bil halal ini, di momentum silaturahim ini, jangan kita putus, Pak.
Jangan kita berpecah belah. Jangan kita bercerai-berai. Jangan kita saling bermusuhan, bahkan ada curiga. Mohon maaf Pak, kalau politisi begitu Pak. Kalau politisi itu kan suka curiga antara satu dengan yang lain, politisi. Tetapi kalau masyarakat jangan ikut-ikutan menjadi politisi Pak. Jadi politisi itu berat itu. Ya. Politisi itu bawaannya selalu curiga. Politisi itu bawaannya selalu bagaimana saya harus berhasil, saya menang dan sebagainya. Tetapi kita masyarakat ini harus kita tradisikan. Untuk apa? Untuk tadi kerukunan, kebersamaan, kekeluargaan. Nah, momentum Idul Fitri ini, Bapak Ibu sekalian, momentum Idul Fitri ini di halal bil halal ini harus kita lebih tingkatkan kembali. Kalau di bulan Ramadan kemarin kita rajin ke masjid, kita rajin baca Quran, kita rajin infak sedekah. Bagaimana selesai Ramadan? Bagaimana selesai Ramadan masih nggak kita ke masjid? Ternyata subuhnya berkurang jamaahnya. Biasanya subuhnya penuh, loh kok di bulan Syawal berkurang. Di bulan Syawal ini ada lagi yang namanya puasa 6 hari di bulan Syawal. Sekarang ini udah tinggal tanggal 19 Syawal. Berarti ada sekitar 10 hari lagi yang mungkin belum Syawalan, ya kan, bisa melaksanakan. Ustaz, saya nggak bisa Syawalan. Kenapa? Ada aja gangguannya. Kita mau puasa, diajak makan misalnya sama Pak Masrohi, nggak jadi puasa misalnya gitu. Kita mau puasa ini, diajak makan sama Ketua DMI, nggak jadi puasa lagi. Kita mau puasa lagi, diajak makan ketemuan sama Pak Camat, nggak jadi puasa lagi. Pak RT. Ya, kan? Jadi akhirnya saya nggak bisa Syawalan Ustaz. Nggak bisa. Jadi itu alasan aja itu, alasan aja. Nah, padahal sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, Syawalan itu dalam hadis Nabi itu kan untuk menghitung bagaimana puasa itu seperti setahun. 30 hari kita puasa Ramadan ditambah 6 hari, berarti berapa tuh Pak? 360 hari lah, katakanlah kalau digabung itu setahun itu kalau akumulasinya. Kalau kita melaksanakan Ramadan selesai lalu ditambah Syawalan, luar biasa pahalanya. Tetapi ada satu hal Pak yang perlu kita pahami. Kita beribadah itu tujuannya apa? Ibadah itu tujuannya adalah memperbaiki kepribadian. Ibadah itu adalah tujuannya memperbaiki karakter. Itu ibadah. Mau dia agama Islam, mau dia agama Kristen, mau dia agama Hindu, Buddha, 6 agama yang diakui oleh negara, ibadah yang rajin dilakukan itu harus merubah kepribadian. Bagaimana caranya? Contoh sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu kata Allah harus bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan Pak, ada nggak orang sholat masih nyolong? Selesai sholat keluar masjid, saudara cakep nih, nah, gila, 60 miliar malah. 60 miliar, Jadi ada yang seperti itu. Ada nggak Pak selesai puasa Ramadan korupsi lagi? Ada, banyak. Berarti tidak berbekas ibadahnya itu. Ibadahnya itu tidak merubah karakter. Ibadahnya itu tidak merubah kepribadian. Karena ibadah itu harus bisa merubah Pak. Puasa. Apa puasa itu? Supaya kita jadi orang bertakwa. Al-Baqarah 183 kan bunyinya begitu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang bertakwa selesai Ramadan. Nah, Ramadan selesai. Bagaimana sekarang kita bertakwa lagi? Syawalan, habis Syawal, Zulqa'dah, habis Zulqa'dah, Zulhijjah, habis Zulhijjah, Muharram, dan seterusnya. Bertakwa nggak kita? Orang bertakwa itu Bapak Ibu, orang bertakwa itu ya ini kerukunan, kebersamaan, kekeluargaan, itu orang bertakwa.
Orang bertakwa itu orang yang rukun. Orang bertakwa itu adalah orang yang bersaudara. Orang bertakwa itu Pak nggak gampang tersinggung. Itu orang bertakwa. Orang bertakwa itu nggak jaim. Apa jaim Pak? Jaga image. Orang bertakwa itu nggak baperan Pak. Orang bertakwa itu enggak. Kenapa? Kalau bicara bertakwa, kita lihat profil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi? Nabi jaim enggak? Enggak. Apa buktinya? Kita lihat ketika Nabi sedang dakwah di depan orang-orang Quraisy, disapa oleh Ummi Maktum, ya Rasulullah, Nabi diam. Disapa lagi, ya Rasulullah, Nabi diam. Ditegur sama Allah dengan turunnya Quran, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Hai Muhammad, kenapa engkau bermuka masam kepada Ummi Maktum yang tua buta renta? Dapat teguran dari Tuhan, Nabi minta maaf tuh dan mempersilahkan duduk bareng. Apa Nabi jaim? Enggak. Timbul pertanyaan, kok Nabi begitu ya? Ketika Nabi tidak mendengarkan sapaan Ummi Maktum yang ada sifat kemanusiaannya. Ketika Nabi ditegur sama Allah dengan turunnya wahyu surat Abasa, muncul kembali sifat kerasulannya. Nah kadang kan kita juga suka begitu Pak. Misalnya bapak-bapak lagi duduk di depan Presiden Prabowo, oh jaim, gaib kan. Tapi kalau misalkan di masyarakat biasa lagi atau jaim, lu nggak tahu gue siapa. Nah, itu seperti itu. Orang bertakwa itu nggak begitu. Jadi orang bertakwa itu adalah orang-orang yang ramah. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang melihat kehidupan ini penuh dengan kedamaian, ketenangan, ketentraman. Itu orang bertakwa. Buktinya apa? Buktinya Nabi bisa membangun yang namanya masyarakat madani di Madinah, civil society, masyarakat berperadaban, dipimpin oleh Nabi. Nah, itulah dimulai negara civil society, masyarakat berperadaban. Di mana? Di Madinah. Orang-orang kaum muhajirin, orang-orang Ansor, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani damai. Nggak ada percekcokan, nggak ada pertengkaran, damai semua, rukun, damai, kebersamaan. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimahullah, ini penting. Di bulan Syawal ini kita tidak boleh lagi ada pertengkaran-pertengkaran, karena kita menjadi orang bertakwa. Takwa itu adalah orang-orang yang cerdas, Pak. Di Quran disebutkan, wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Berarti kan orang-orang berakal itu orang-orang berpikir. Karena Tuhan memberikan kita akal untuk berpikir. Apa yang kita pikirkan? Kehidupannya. Nah, orang-orang bertakwa itu Bapak Ibu adalah orang-orang bagaimana menata masyarakat, bagaimana mengelola umat, bagaimana mengatur masyarakat. Itu orang-orang berpikir gimana caranya, bagaimana mendamaikannya, bagaimana mengaturnya. Nah, jadi berpikir. Jadi ulil albab atau ulul albab itu adalah orang-orang yang menggunakan akal. Akal itulah fungsinya untuk berpikir. Nah, itu orang bertakwa. Jadi apakah kita bisa? Bisa. Bisa kita bertakwa, orang-orang yang selalu melaksanakan segala hal-hal yang hablum minan nas. Saya teliti Pak, ternyata di dalam Islam itu lebih banyak bicara dalil nakli itu Pak. Dalil nakli itu adalah dalil-dalil yang tercantum dalam Quran hadis. Itu lebih banyak bicara hablum minan nas Pak, dibandingkan hablum minallah. Nah, jadi bagaimana hablum minan nas? Jangan hanya berpikiran hablum minallahnya baik, ibadahnya baik, tapi hablum minan nas tidak baik. Jangan seperti itu. Justru bagaimana kita hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya juga baik. Momentum Idul Fitri ini itu hablum minan nas, karena di bulan Ramadan hablum minallahnya sudah selesai. Kan ada hadis Nabi disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni segala dosa yang telah lewat. Berarti kan dosa kita ada aman ya Pak? Selesai. Kepada Allah, hablum minallah kita ada selesai di bulan Ramadan. Nah, di bulan Syawal itu hablum minan nas. Itulah disebut dengan halal bil halal.
disebut dengan silaturahim, disebut dengan apa lagi Pak istilahnya begitu, banyak istilah-istilah. Nah, jadi Ibu sekalian, di momentum hablum minan nas ini yang harus kita jaga. Jangan taqabbalallahu minna wa minkum, gitu kan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan amal ibadah kalian. Minal aidin wal faizin. Kita mengartikannya yang sudah masyarakat, mohon maaf, nggak apa-apa lah, ya kan? Sudah tradisi. Ada yang lebaran, kata orang Batak lebaran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan perutnya dikencengin, kepingin. Masuk Idul Fitri perutnya jadi lebaran. Karena makan opor ayam, makan ketupat, semuanya makan lagi. Karena makan lagi jadi lebaran. Sekarang kan bapak-bapak saya lihat perutnya pada lebaran semuanya. Jadi apa? Karena itulah lebaran, karena kita makan lagi. Yang tadinya diharamkan di bulan Ramadan, tidak boleh makan, tidak boleh minum di bulan Ramadan, maka sekarang menjadi halal bil halal. Di bulan sekarang kita menjadi halal semuanya. Kita boleh makan, kita boleh minum, dan itulah yang kemudian kita maknai silaturahim, saling bermaafan. Nah, pastilah kita bermasyarakat pasti ada khilaf, pasti ada salah. Yang namanya manusia Pak punya salah. Mau dia kiai, mau dia ulama, mau dia habib, nabi aja bersalah. Nabi Adam alaihi salam itu bersalah kepada Allah, diusir dia dari surga. Turun ke bumi, minta maaf kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, dosa kepada Allah. Dosa kepada manusia itu tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Umi Maktum. Cuma hebatnya minta maaf Nabi Muhammad kepada Umi Maktum. Nah kadang kita ini Pak gengsinya tinggi. Sorry ya minta maaf. Siapa dia yang mau minta maaf? Sorry ya ente maafin aja dulu. Mau ke rumah aneh. Kadang gengsinya di situ Pak. Kita di masyarakat itu kadang gengsi-gengsian. Lawang Nabi dijamin masuk surga aja nggak gengsi. Kita yang belum tentu dijamin masuk surga, gengsinya luar biasa. Nah, jadi kita berpikir Pak, iya juga ya. Nah oleh karena itu momentum Idul Fitri ini udah nggak ada gengsi-gengsian lagi Pak. Kita ini manusia sama semua. Kali kalau besok pergi haji Pak, ada pergi haji insya Allah Pak ya. Besok pergi haji misalkan di bulan Zulhijjah, kita pergi haji sama semua pakai kain putih. Dan ibadah haji itu Pak, ibadah fisik. Ibadah fisik. Nah, dari sekarang nih Pak, banyakin olahraga kalau mau ibadah haji. Apalagi kalau misalkan ibadahnya sesuai sunnah Nabi, lebih berat lagi Pak. Karena saya sering diskusi, banyak juga ibadah haji itu yang belum nyunnah istilahnya begitu. Nah, jadi oleh karena itu, ibadah itu harus bisa berubah ke pribadian. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, saya sampai subuh ya Bu. Ini jam 9 lewat 15. Belum ya? Belum. Jam lagi ya Pak ya? Belum jam. Ya, saya nggak mau. Jadi intinya jamaah sekalian Bapak Ibu rahimakumullah, marilah apalagi ini di masjid nih. Nah, ini di masjid. Jadi saya warga Harapan Mulia Pak. Saya lahir di Harapan Mulia, Kemayoran juga. Jadi waktu saya dekel Pak, dekel pertama itu 2001. Itu ada konflik di masyarakat. PPMK ya? PPMK. Zaman PPMK dulu Pak. Ribut. Gimana nih Ustaz Syauqi? Selesaikan di masjid. Kita punya masjid namanya Masjid Sukamulya Pak. Saya bilang sama jamaah Masjid Sukamulya, Masjid Sukamulya itu adalah masjid nama jalan. Dari Sukamulya 1 sampai Sukamulya 7. Coba cari, ada nggak Masjid Raya Serdang? Nggak ada. Masjid Harapan Mulia? Nggak ada. Masjid apa lagi Pak? Sumur Batu? Nggak ada. Nggak ada. Jogokarya ya kan gitu. Saya bilang kita bangga. Saya bangga sebagai warga Sukamulya, Kelurahan Harapan Mulia Kemayoran. Kenapa? Karena punya masjid. Jadi seperti itu. Di Kemayoran ini nggak ada namanya masjid. Masjid Akbar Kemayoran. Kenapa nggak langsung Masjid Kemayoran, Masjid Raya Kemayoran, kira-kira begitu kan?
Tapi saya bilang seperti itu. Ketika ada konflik di masyarakat, selesaikan di masjid. Ustaz, ngapain selesaikan di masjid? Selesaikan aja di pos RW. Kalau di pos RW banyak setan. Kalau di masjid insya Allah damai, tenang, nggak perlu ngotot-ngototan, nggak perlu lempar gelas, nggak perlu lempar piring. Di masjid selesai. Akhirnya nurut tuh warga. Ya udah Ustaz, selesai, alhamdulillah. Nah, jadi masjid itu bukan hanya gunanya untuk sholat, bukan hanya untuk baca Quran, tapi masjid kita jadikan pusat peradaban masyarakat. Kalau sudah masjid dijadikan sebagai pusat peradaban masyarakat, maka insya Allah tenang di masyarakat. Masyarakat itu kan tercipta yang namanya baldatun, thayyibatun, warabun, ghafur. Saya kira ini Pak, Bapak Ibu rahimakumullah, yang perlu ya kita saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, nasihat menasihat dalam kebenaran dan nasihat menasihat dalam kesabaran. Maka oleh karena itu kita sebagai warga masyarakat di Kemayoran, Pak Camat tadi bilang, kita jaga Kemayoran. Kalau dengar nama Kemayoran Pak, itu ingat Benyamin Pak ya. Benyamin. Saya pernah berdebat Pak dengan orang Betawi Bonjeruk. Baper Pak, baper. Saya bilang, aneh baru nemu orang Betawi baperan. Saya bilang, orang Betawi itu nggak baperan. Orang Betawi itu nggak gampang tersinggung. Orang Betawi itu nggak jaim. Kenapa? Karena orang Betawi sejarahnya itu adalah keagamaan Islam dan itu nilai-nilai Islam yang ada di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.